Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa gilirannya hari ini? Boleh? Namanya Uci. Baru gabung ya Bunda? Iya, hari ini. Baru sudah diaspek. Tapi kajian yang lain ikut ya? Berarti nggak lama, nggak baru lah, baru di sini gitu. Ya, baru diusaha. Baik. Langsung. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Apa makna sadaqallahul azim? Maha benar Allah. Azim maha agung Bunda. Maha benar Allah yang maha agung. Firmannya nggak ada situ Bunda. Sadaqallahul azim. Al-azim itu Allah yang memiliki sifat maha agung. Mungkin karena sering dengar moderator maha benar.
Baik, pertama, surah ini tergolong surah Makkiyah menurut mayoritas ulama. Tergolong surah Makkiyah menurut mayoritas ulama. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada sebagian para ahli tafsir berpendapat bahwasanya surah ini tergolong surah Madaniyah. Karena di dalam surah ini berbicara tentang peperangan, Bunda. Dan umum sudah kita ketahui terjadinya peperangan itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yakni pertama kali terjadinya perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Nah, ini pendapat pertama, mereka mengatakan bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah, ya. Adapun yang menyatakan surah Makkiyah, karena di dalam surah ini topik pembahasan utamanya itu adalah berbicara tentang hari kiamat. Dan umum sudah kita ketahui ketika Allah membicarakan tentang hari kiamat, itu sudah pasti ayatnya itu tergolong surah Makkiyah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi mudahnya begitu, Bunda. Sehingga terjadilah khilafiyah. Cuman di Al-Quran mungkin dicantumkan surah Makkiyah, ya. Iya. Di Al-Quran dicontoh Makkiyah. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya terjadi perdebatan yang sangat panjang. Apakah surah ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Namun menurut mayoritas ulama, surah ini tergolong surah Makkiyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tema utama di dalam surah ini uraian tentang hari kiamat serta kerugian manusia pada saat itu, dikarenakan mereka lebih mendahulukan kemegahan duniawi yang fana daripada kenikmatan akhirat yang abadi. Yang ketiga, tujuan dari surah ini untuk memberikan peringatan agar manusia tidak lengah dan tidak larut, agar manusia tidak lengah dan tidak larut dengan kenikmatan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Baik, lagi-lagi pada surah ini Allah membicarakan tentang hari kiamat, namun dengan tema yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas surah Al-Qari'ah, yang dimana di dalam surah itu juga membicarakan tentang hari kiamat. Namun uniknya di dalam surah ini, sebelum Allah berbicara tentang hari kiamat, terlebih dahulu Allah
menyebutkan beberapa keistimewaan kuda. Nah, keistimewaan kuda, dan nanti akan kita hubungkan apa hubungan Allah bersumpah dengan keistimewaan kuda itu dengan tema yang bercerita tentang hari kiamat. Dan perlu kita ketahui Bunda, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu sudah pasti alat sumpah dengan objek sumpah itu berhubungan. Sehingga nanti akan kita hubungkan. Ketika Allah berbicara tentang uraian tentang kuda, kok tiba-tiba berbicara tentang manusia. Kemudian Allah peringatkan manusia yang lalai itu dengan bercerita tentang hari kiamat. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Ini sudah pas? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Oke. Baik. Wow di sini tak perlu kita jelaskan lagi lebih detail ya Bunda, sudah berulang kali. Wow di sini adalah huruf qasam. Maknanya bukan huruf atop, kata sambung yang kita maknai dengan dan, tapi melainkan sumpah. Padanan katanya dalam bahasa kita demi, ya. Allah bersumpah demi. Al-adiyat ini terambil dari kata al-adu. Al-adu. Maknanya berlari dengan cepat atau kencang. Oke. Kemudian dhabha secara bahasa artinya suara yang keluar dari seekor kuda bila ia berlari dengan begitu kencang. Kata kudanya nggak ada ya? Nggak ada Bunda. Oke. Perhatikan dulu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa demi yang berlari kencang dan apa di sini? Dhabha. Kalau disederhanakan Bunda, suara yang keluar dari seekor kuda bila ia berlari dengan begitu kencang. Terjemahnya di dalam Kemenak menerjemahkan terengah-engah ya. Terengah-engah. Paham terengah-engah Bunda? Atau mendengus? Mendengus tahu? Mendengus. Saya tidak pintar pula mempraktekannya. Kalau nanti coba saja nanti lihat di YouTube bagaimana suara kuda saat berlari kencang. Ada seperti itu Bunda. Jelas ya. Miripnya seperti apa nanti lihat saja di YouTube.
Nah, jelas. Jadi terengah-engah atau mendengus. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan Allah bersumpah demi yang berlari kencang dan terengah-engah. Yang berlari kencang itu apa? Ibnu Abbas menafsirkan adalah kuda. Jadi kuda itu sudah bahagian dari tafsiran. Ya benar, kuda. Ini pendapat Ibnu Abbas. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan yang berlari kencang itu adalah unta. Oke. Bahasa Arab kuda sendiri apa? Ayo Bunda. Hisanun. Hisanun. Nggak ada kata hisanun di sini. Jelas ya. Sedangkan unta itu banyak ya, bisa jamal, bisa ibil, ya. Bisa al-ibil. Baik, bisa juga an-naqah. An-naqah. Unta itu banyak bahasa Arabnya. Bisa Bunda sebut unta itu bahasa Arabnya dengan an-naqah, bisa jamal, bisa al-ibil. Di mana perbedaannya? Yang ini unta betina yang siap untuk melahirkan. Kalau ini unta jantan yang usianya senja. Nah, kalau ini unta junior. Nah, paham ya? Unta junior. Oke. Jadi nanti kalau Bunda pergi umroh, nggak semua unta itu disebut dengan ibil, jamal, an-naqah. Kalau Bunda lihat unta itu sudah tua, betina dia, maka bahasa Arabnya an-naqah. Berarti mukjizatnya Nabi Soleh unta apa? Naqatallahi wa suqoya. Berarti bicara tentang unta betina yang sudah umur 10 bulan dan siap untuk melahirkan. Nah, jelas ya. Nah, oke. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang berlari kencang pada konteks surah ini adalah kuda. Kenapa? Karena ayat setelahnya itu bercerita tentang ciri-ciri kuda, bukan ciri-ciri unta. Sehingga diterjemahkanlah di sini demi kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Oke, paham ya? Baik. Jadi apa keistimewaan kuda? Yang pertama, kuda sekalipun dia terengah-engah, dia tetap mampu berlari dengan kencang. Nah, ini keistimewaan kuda yang pertama, Bunda. Sekalipun dia terengah-engah atau mendengus, dia tetap mampu berlari dengan kencang. Oke, berbeda halnya dengan manusia. Kalau sudah terengah-engah bagaimana? Mulai sesak napas. Mulai jalannya yang awalnya cepat jadi pelan. Berbeda dengan kuda, Bunda. Sekalipun kuda itu terengah-engah, mendengus, dia tetap mampu berlari dengan kencang. Nah, oke. Menarik ya. Ketika Allah ingin membicarakan pesannya nanti tentang manusia yang kufur kepada Allah, Allah awali dulu dengan sumpah. Kemudian Allah bersumpah demi kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Ini salah satu cara Allah bagaimana agar audiens, pembaca dan pendengar Al-Quran selalu ingin bertanya-tanya atau terhanyut dengan Al-Quran. Kepo kalau bahasanya, Bunda. Jadi selalu dibuat Allah awali dengan sumpah, kemudian
tanda tanya. Iya kan? Allah awali dengan sumpah, kemudian ada tanda tanya. Tujuannya apa? Untuk mengundang perhatian kita, hingga akhirnya kita semakin bertanya-tanya. Hasilnya apa? Kita ingin terus membacanya. Apa yang ingin Allah sampaikan sebenarnya? Nah, jelas ya. Tapi kalau orang nggak paham ya lewat saja, Bunda. Apalah maksud Allah bersumpah demi kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah? Hasilnya apa? Kan muncul kan, Bunda, tanda tanya kan, membuat kita semakin bertanya-tanya, terundang perhatian kita, sehingga kita larut terus membaca Al-Quran itu. Nah, jelas ya. Kan kalau kita ngomong sesuatu ada tanda tanyanya, apa jadinya? Apa yang mau disampaikan ya? Malah kita tunggu, nggak usahlah dulu, pulang dulu Ustaz. Apa yang mau Ustaz sampaikan sebenarnya? Iya kan? Nah, begitulah cara Allah mengundang kita. Nah, cuman kan kalau karena tidak paham maknanya ya lewat saja. Walau dia tidak paham, malah dia lakukan gitu kan pakai irama jiharkah pula kan. Baik, ini dulu yang pertama. Kuda sekalipun dia terengah-engah, dia tetap mampu berlari dengan kencang. Oke, kita lanjutkan ayat kedua. Falmuriyati qadha. Fa lalu al-muriyat yang memercikkan, qadha bunga api. Oke. Keistimewaan kuda yang kedua kita buat di sini. Karena begitu kencangnya larinya, begitu kuat kaki, telapak, dan kuku kakinya. Karena begitu kencangnya larinya, begitu kuat kaki, telapak, dan kuku kakinya, sehingga bila menyentuh bebatuan atau kerikil, sampai memunculkan percikan api. Api. Coba bayangkan, Bunda. Harus dibayangkan dulu, biar paham nanti apa pesannya. Nah, karena konteksnya sebenarnya bukan pada ayat ini, tapi nanti pada ayat innal insana li rabbihi lakanud. Sudah dibayangkan? Begitu kencangnya lari kuda tersebut, begitu kuatnya kakinya, begitu kokohnya telapak kaki dan kuku kakinya, sehingga ketika dia lari, bila menyentuh bebatuan atau kerikil-kerikil di Gunung Sahara sana, Bunda, ini kan bercerita tentang di Arab ya, maka akan mengeluarkan bunga api. Wah, jelas ya. Nah. Paham? Terbayang ya? Nah, Bunda kalau pernah nonton film
perang, nanti terbayang lah itu. Baik. Kita lanjutkan ayat ketiga. Fal muri ro ti subha. Lalu al-mughiron menyerang atau menyerbu subha di waktu subuh atau pagi hari. Nanti ketahuan siapa yang nggak fokus nih Bunda. Jelas ya. Menyerang apa? Lalu menyerang atau menyerbu di waktu subuh. Keistimewaan kuda yang ketiga, ketika penunggangnya memerintahkan untuk menyerbu di waktu subuh, maka kuda akan siap sedia. Ketika penunggangnya memerintahkan untuk menyerbu di waktu subuh, maka kuda akan siap sedia. Artinya apa tuh? Di saat manusia-manusia baru bangun dari tidurnya Bunda, di saat binatang-binatang lain yang malam itu beraktivitas, kemudian di subuh hari mulai istirahat, tapi kuda itu bisa difungsikan untuk ketika tuannya memerintahkan untuk menyerbu atau menyerang di waktu subuh, dia siap. Menunjukkan apa? Kuda kapan saja, waktu kapan saja kuda kapan saja itu bisa difungsikan. Jadi dalam kurung kuda kapan saja dapat difungsikan. Oke, ini keistimewaan kuda yang ketiga. Semakin bertanya-tanya nggak, Bunda? Harus ada tanda tanya, Bunda. Kalau nggak ada tanda tanya, berarti nggak masuk. Oke. Fal mughiro di subha. Kemudian ayat ketiga ya. Ayat keempat. Fa'atharuna bihi naq'a. Lalu menerbangkan bihi dengannya naq'a debu. Oke. Maksudnya begitu kuat kuda-kudanya. Jadi kuda-kudanya itu diambil dari apa, Bunda? Kakiku kuda. Begitu kuat kuda-kudanya. Iya, dan begitu kokoh telapak
dan kuku kakinya begitu kuat kuda-kudanya dan begitu kokoh telapak dan kuku kakinya sehingga bisa difungsikan untuk mengelabui musuh dengan cara menerbangkan debu. Sudah terbayang? Terbayang Bunda? Menerbangkan debu. Jadi begitu kuat kuda-kudanya Bunda, begitu kokoh kaki dan telapak kaki dan kuku kakinya, sehingga kaki kuda itu bisa difungsikan untuk mengelabui musuh. Dengan cara apa? Terlalu dalam dia menyongkel pasir atau tanah itu, maka berterbanganlah debu. Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat ya. Keistimewaan kuda. Artinya simpelnya Bunda, kakinya pun bisa difungsikan untuk mengelabui musuh. Fawasato. Jamaah. Lalu wasatona menyerbu ke tengah-tengah. Wasato tengah ya Bunda. Bihi dengannya, jam'ah kumpulan, dalam kurung musuh. Apa keistimewaan kuda yang kelima? Ketika saya buat di mana ya Bunda? Di sini ya, 5. Ketika tuannya memerintahkan untuk menyerbu ke tengah-tengah musuh, maka dia akan siap. Atau dalam kurung, kuda sangat pemberani. Ketika penunggangnya Bunda, atau tuannya, atau bahasa lain majikannya memerintahkan untuk masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh, maka kuda itu pun akan siap. Menunjukkan apa? Kuda itu pemberani, tidak mengenal takut Bunda. Coba binatang-binatang yang lain. Nah, ini ya, keistimewaan kuda yang kelima. Berarti berapa keistimewaan kuda Allah sebutkan pada surah Al-Adiyat? 5. Oke, fokus ya. Lanjut. Gampangnya begini Bunda, supaya lebih mudah dipahami. Ketika kuda ini kan adalah sesuatu barang yang istimewa, yang sangat dibangga-banggakan oleh kaum Arab pada saat itu. Sehingga Allah menyebut sesuatu yang paling berharga, yang mereka nilai itu adalah sangat istimewa. Kalau semisalnya kendaraan saat ini apa ya? Kendaraan Lamborghini lah, harganya minimal 10 M ya Bunda. Ketika disebutkan demi Lamborghini, nah, orang-orang yang cinta Lamborghini bagaimana pada saat hebat ya, kecepatannya sekian kilometer per jam. Waduh, memang hebat Lamborghini itu, iya kan? Dengan
buatan ini. Wow. Itu setelah itu baru Allah masukkan pesannya. Jadi diundang dulu perhatian kita Bunda. Setelah itu apa? Baru Allah sampaikan pesan pentingnya. Apa pesan pentingnya? Innal insana li rabbihi lakanud. Oke, sebelum kita sampai pada ayat itu, beberapa hikmah kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Untuk menunjukkan kebesarannya. Menunjukkan kebesarannya. Atau kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya. Bahwa seekor kuda, bahwa kuda Allah ciptakan memiliki banyak keistimewaan. Oke, menunjukkan kebesarannya atau kemahakuasaannya bahwa kuda Allah ciptakan memiliki banyak keistimewaan. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, menunjukkan rahmatnya. Di mana letak rahmatnya Allah Bunda? Melalui penciptaan kuda. Saya bertanya. Ayo. Mudah berperang, mudah berpergian, mudah berdagang, itu karena nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa Arab melalui perantara kuda. Jelas ya? Hah? Semuanya lah itu Bunda, baik unta maupun kuda itu kan difungsikan kedua-duanya. Nah, apalagi keledai. Nah, itu kan banyak unta, keledai. Kuda itu adalah kebanggaan bangsa Arab. Nah, kuda itu kebangsaan bangsa Arab. Unta juga seperti itu, Bunda. Namun unta ini di mana? Ya, dulu. Sekarang enggak lagi, Bunda. Ini cerita dulu nih, Bunda. Oke. Kalau ini kan turunnya di mana? Mayoritasnya Makki ya. Berarti sebelum Rasul hijrah dong ke Madinah. Nah, jelas ya. Di saat itu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Nah, jelas ya. Untuk berperang dulu apa? Pakai kuda. Jelas sudah. Oke. Kemudian sekaligus yang ketiga kata para ulama untuk mengangkat urgensi kuda atau pentingnya kuda di kalangan kaum muslimin. Urgensi atau pentingnya kuda di kalangan kaum muslimin. Oke Bunda. Kuda itu Allah ciptakan untuk dikendarai, bukan untuk dibangga-banggakan atau dijadikan sebagai alat judi. Saya ulang kembali, kuda itu Allah ciptakan untuk dikendarai, bukan untuk dijadikan sebagai kebanggaan atau alat judi. Hari ini kita kalau mau melihat siapa orang kaya, selalu apa? Ada kuda kan? Selalu orang-orang kaya itu untuk menunjukkan bahwasanya dia orang hebat, ada kuda. Ada kuda pribadi Bunda. Nah, bukan kuda yang di Bukit Tinggi ya. Apalagi, tapi orang saat ini kuda itu bukan hanya dijadikan alat kebanggaan saja, tapi malah dijadikan sebagai alat judi, pacuan kuda, ya kan? Kenapa sebenarnya, Bunda? Akan ada nanti masanya
bumi ini akan kembali kepada awal zaman. Tidak ada lagi yang namanya peperangan itu memakai teknologi-teknologi yang begitu canggih. Nuklir itu tidak ada. Pistol tembak tidak ada. Maka akan kembali seperti awal zaman. Saat itu, andai kaum muslimin itu tidak belajar kuda sejak dini atau mengajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana kaum muslimin pada saat itu? Oh, itulah hikmahnya kenapa Allah mensunnahkan untuk belajar mengendarai kuda, berenang, memanah. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan kembali seperti itu, Bunda. Nggak ada lagi yang namanya tembak tuh. Jadi kalau untuk perang itu pakai apa? Panah. Mobil, pesawat itu tidak ada. Kendaraan kita apa? Kuda. Untuk melatih tenaga kita, otot kita supaya kuat apa? Berenang. Pasti ada hikmahnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan 3 itu, ya kan? Nah, apalagi Nabi mulai perang Badar itu, taruhlah 40 ya, diutus sebagai Rasul. 13 tahun di Mekah berarti 53, tambah 2 tahun perang Badar berarti 55. Umur 55 Nabi mulai aktif mengendarai kuda. Kalau kita umur 55 apa, Bunda? Udah siap-siap nunggu mati. Jelas ya. Nabi umur 55 itu baru terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, terjadinya Fathul Mekah, ya kan? Nah, jadi kalau kita umur 55 ke atas sudah lah itu. Udah pensiun, nunggu mati dan lain sebagainya. Duduk lama udah bergerak-gerak gini gitu kan. Nah, gitu kan. Udah mulai berubah-ubah gini, Bunda. Nah, jelas ya. Oke. Padahal dibilang terlalu banyak makan daging, orang Arab lebih banyak makan dagingnya. Cuman cara masaknya kita udah direbus, masuk lagi santan sampai hitam lagi gitu kan, dipanaskan lagi, iyalah. Makanya muncul kolesterol dan lain sebagainya. Orang Arab tiap hari mereka makan daging, ya cuma direbus saja kan, direbus atau dipanggang, ya sudah sederhananya, kasih saus, sudah selesai. Baik. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa hubungan? Oh, belum kita lanjutkan ya, ayat ke-6. Sekarang kita masuk ayat ke-6. Nah, ini pesan pentingnya, Bunda. Objek sumpahnya ayat ini. Oke. Innal insan la bi rabbihi lakanud. Oke, setelah Allah bersumpah dengan kuda dan Allah sampaikan keistimewaan kuda, pesan yang ingin Allah sampaikan pada ayat ke-6. Apa itu, Bu? Allah katakan sesungguhnya al-insan, manusia itu, li rabbihi, kepada Tuhannya. Coba saya tanya kembali, Bunda, apa makna Rob? Apa? Coba ulang. Makna Rob apa? Yang menciptakan, yang memiliki atau yang menguasai. Yang ketiga, yang mengatur. Bila terpenuhi 3 ini, maka disebut dengan Tuhan. Nah, jelas ya. Salah satu sifat Allah itu adalah Rob. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki atau menguasai apa yang telah dia ciptakan, dan dia mengatur semua apa yang telah dia ciptakan. Nah, jelas ya. Lakanud. Lam di sini huruf taukid ya. Benar kanud. Ingkar. Oke.
Nah, Allah katakan sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya benar-benar ingkar. Makna kanut menurut Fudail, ya Bunda, Fudail bin Iyad. Apa makna kanut? Kanut, al-kanud itu sinonim pelan-pelan dari kata al-kafur. Al-kafur. Kafur itu apa? Kufur. Kufur nikmat. Oke. Apa maknanya? Al-Kanud ini maksudnya satu musibah atau kesulitan yang ia terima lantas melupakan nikmat yang begitu banyak. Ini nama penyakit Bunda. Saya ulang kembali. Manusia ada yang memiliki penyakit al-kanud. Kanud itu apa? Satu musibah atau kesulitan yang ia terima, lantas dia melupakan nikmat yang begitu banyak. Oke, saya berikan contoh. Penyakit seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak berlapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersyukur. Contoh, diberi ujian berupa kemiskinan 2 tahun, dia lupa kaya yang selama ini dia rasakan bertahun-tahun. Orang yang seperti itu namanya kanun. Oke. Diberi ujian Allah berupa sakit selama sebulan, dia lupa bahwasanya Allah telah memberikan dia nikmat sehat bertahun-tahun. Paham ya? Itu nama penyakitnya apa? Al-Kanud. Ketika Allah uji berupa mati lampu 13 jam. Dia lupa bahwa selama ini Allah telah memberikan nikmat hidup lampu setiap hari. Nah, itu namanya apa? Kanud. Banyak nggak manusia punya penyakit kanud? Hanya udah. Nah, perbuatan seperti itu dicela oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Seseorang kalau tidak bersyukur Bunda, sudah pasti hati dan lisannya itu mengeluh. Paham ya? Hati dan lisannya mengeluh. Nah, orang kalau tidak bersyukur hati dan lisannya mengeluh. Apalagi dampaknya? Hati dan lisan mengeluh. Artinya apa? Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak bersyukur berarti dia tidak ridho dengan takdir Allah. Oke, jika dia tidak bersyukur berarti dia tidak ridho dengan takdir Allah. Apalagi termasuklah lalai dalam beribadah. Oke, lalai dalam beribadah. Hati dan lisannya taunya hanya mengeluh, tidak ridho dengan takdir Allah, lalai dalam beribadah. Bahkan hilang, Bunda. Bahkan ada orang yang memang sama sekali dia tidak beribadah sebab dia mendapatkan ujian. Nah, jelas. Makanya lawan dari kanut ini adalah asyakur. Asyakur. Lawannya adalah asyakur. Asyakur itu apa? Satu nikmat yang dia terima,
satu nikmat yang dia terima, satu kebaikan kecil saja dia terima, dia melupakan segala musibah yang pernah dia terima. Paham ya Bunda? Minum nikmat nggak Bunda? Itu nikmat dari Allah, sepakat? Ketika dia merasakan nikmat Allah itu, dia lupakan seluruh musibah yang pernah dia terima. Itu artinya syukur. Gampangnya begini, orang yang syukur itu, saat dia mendapatkan kesulitan atau saat dia senang, tak sedikit pun berkurang ketaatannya. Saya ulang kembali. Yang dimaksud dengan syukur itu gampangnya begini. Ketika dia mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya atau dia mendapatkan kesenangan di dalam hidupnya, tak sedikit pun berkurang ketaatannya. Ada orang ketika diuji oleh Allah baru bertambah ketaatannya kan? Ada orang mulai senang dia, baru mulai taat. Ada juga seperti itu. Bahkan ada orang yang ketika dia senang, dia mengabaikan hukum-hukum Allah, lalai dalam berzikir kepada Allah. Dan ada orang yang ketika sulit, dia juga lupa kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan Bunda. Baik dia sulit maupun senang, tak sedikit pun berkurang ketaatannya, malah bertambah. Kadang orang mulai dia sholat tahajud menangis dia ketika sudah mendapatkan masalah ya kan dalam hidupnya. Mulai menangis dia. Tapi ketika sudah nikmat itu dia terima, dia lupa dengan Allah. Itulah al-kanud. Nah, maka salah satu tanda al-kanud itu ketika dia mendapatkan nikmat itu kembali, nikmat itu kembali pada dirinya, maka dia lalai dalam ketaatan. Oke. Paham sampai sini? Paham Bunda? Padahal dia sadar bahwasanya apa saja yang datang dari Allah itu pastilah kebaikan. Saya ulang kembali Bunda. Apa saja yang kita terima dalam hidup ini itu adalah kebaikan. Sepakat? Kenapa? Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk mensucikannya. Iya kan? Mensucikannya. Apa zikir tasbih? Zikir tasbih apa bunyinya? Subhanallah. Apa makna subhanallah? Iya, apa maknanya Bun? Nah, maha suci Allah itu apa? Suci. Mensucikan Allah atau membersihkan Allah dari segala kekurangan atau kelemahan. Atau dengan kata lain, Allah suci dari segala sisi. Allah suci dari segala sisi. Apa yang suci ini? Suci zatnya. Kalau suci zatnya, jangan pernah katakan Allah itu Suci dari segala sisi. Apa itu? Baik zatnya, sifat ataupun perbuatan. Pelan-pelan Bunda. Oke. Kalau suci zatnya apa? Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya pasangan, Allah itu tidak memiliki keturunan, Allah tidak butuh pertolongan, Allah tidak cacat, Allah tidak tuli, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Itu suci dalam zatnya. Kalau suci dalam sifatnya, artinya apa? Allah itu memiliki sifat maha sempurna. Kita kan memiliki kasih sayang.
Allah juga memiliki sifat itu. Tapi jangan samakan kasih sayangnya kita dengan kasih sayangnya Allah. Kita memiliki sifat memberikan ampunan, ya kan? Memaafkan seseorang. Tapi jangan samakan pemaafnya kita dengan pemaafnya Allah. Jelas. Kita sekali dua kali bunda, orang melakukan kesalahan kita maafkan. Yang ketiga kali, nah, berbeda dengan Allah itu maaf. Kalau suci perbuatannya bunda, berarti apa saja yang datang dari Allah, apa saja yang Allah lakukan pada makhluknya, pasti mengandung maslahat atau kebaikan. Maka nggak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah. Oh, begitu. Makanya kita mengucapkan subhanallah. Tapi ada orang yang ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ya Allah, kenapa nggak tetanggaku saja yang kau uji? Padahal dia tidak sholat. Nah, apakah itu mensucikan Allah? Tidak. Nah, jelas ya. Ada orang yang seperti bunda. Astagfirullah, 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 sambil musiranan nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Sana saja kalau main. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jelas. Jadi tadi suci dalam perbuatan atau tadi suci dalam Suci zatnya, suci sifatnya, suci perbuatannya. Oke, kalau begitu gampang bunda. Apa saja yang kita terima dalam hidup ini, itu semuanya pasti ada kebaikan. Walaupun sekilas kita melihat itu adalah keburukan. Iya kan? Allah takdirkan anak kita ternyata ada yang spesial. Pasti ada kebaikannya. Walaupun sekilas manusia menganggap itu adalah keburukan. Tapi jangan sampai bunda, hati-hati. Semua yang datang dari Allah itu baik. Itulah sebabnya kenapa Allah perintahkan ketika Nabi menguasai Fathul Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya terbukanya kota Mekah kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, Allah perintahkan di akhir ayatnya apa? Fasabbih, kan? Maka bertasbihlah, sucikan Allah. Maksudnya apa? Karena mungkin selama ini Muhammad di dalam hatimu dan di dalam hati sahabat-sahabatmu terbetik kenapa pertolongan itu terlambat datang. Iya kan? 21 tahun Nabi berdakwah baru pertolongan itu datang kan bunda? 21 tahun Nabi berdakwah baru Mekah itu dikuasai. Ya mungkin saja itu wajar saja terbesit di dalam hati kita. Ya Allah, kenapa lama kali pertolonganmu datang? Mungkin itulah juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Palestina. Sudah 7 bulan ya Allah, belum lagi datang pertolongan. Nah, nggak boleh. Sucikan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itulah maksudnya bunda mensucikan Allah. Nah, jelas ya. Kita katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha suci, Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan seluruh pujian baginya. Artinya apa? Sujud kita sebagai tanda kita merendah di hadapan Allah, kita katakan al-a'la, dialah yang maha tinggi dari segala sisi. Tinggi kedudukannya, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya. Maka ketika dia keluar dari sholat, setelah dia mengikrarkan engkau maha suci, semua yang engkau perlakukan kepada hamba ya Allah pasti ada kebaikannya. Maka ketika dia keluar dari sholat, maka dia tak lagi mengabaikan hukum-hukum Allah. Nah, jelas ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kan muncul pertanyaan bunda. Ayo fokus. Kan saya bilang tadi di awal harus fokus. Apa hubungannya? Ayo bunda. Di ayat ke-6 Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Tidak tahu berterima kasih. Apa hubungannya bunda? Oke, coba perhatikan bunda. Subhanallah. Lihat, coba perhatikan. Lihat kuda itu. Allah ingin memperhatikan, Allah ini sebagai teguran kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada kita semua. Lihat kuda itu kau kasih makan, kau kasih minum, kau kasih kandang, dia rela
dia rela menuntunmu sekalipun itu membahayakan dirimu. Dia rela begitu kencang, ya kan, lari begitu kencang sampai memercikkan bunga api, mengelabui musuh, sampai-sampai masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh, sekalipun itu membahayakan dirinya, dia mau. Sebagai tanda terima kasih kuda itu kepada tuannya. Kamu, hai manusia, kenapa kamu kufur kepada Allah? Betapa banyak nikmat yang saya berikan kepada dirimu. Seakan-akan begitu. Bukankah saya memberikan kesehatan sekian banyak, anak, pasangan, aset, rumah, dan lain sebagainya, kendaraan. Iya kan? Kuda yang hanya dikasih makan, minum, kandang, dia sampai seperti itu kepada tuannya. Kok ada manusia, begitu banyak nikmat yang dia terima dalam hidup ini, tapi belum taat. Itu maksudnya, Bunda. Jelas? Jadi, terjawablah sudah. Setelah Allah menyampaikan ayat ini, bunyi keluar dari lisannya Rasulullah, bagaimana kira-kira orang kafir Quraisy mendengar ayat ini? Memang mantap kuda itu ya. Tiba-tiba Allah berikan pesan, innal insana rabbihi lakanun. Harusnya bagaimana taatnya kuda itu kepada majikannya, seperti itu jugalah kalian taat kepada Allah. Mana lebih hebat, kuda atau manusia? Dalam hal berterima kasih mana lebih hebat, Bunda? Oke, mau disamakan seperti binatang? Tidak kan? Oke. Paham? Nah, inilah pesan pentingnya sebenarnya, Bunda. Jangan mau kalah dengan kuda. Jelas? Coba kita muhasabah, Bunda. Iya ya, banyak nikmat yang saya terima dalam hidup ini. Mulai dari anak, pasangan, tempat tinggal, iya kan, kendaraan dan lain sebagainya. Tapi apakah sampai saat ini ibadahku bertambah sebagai nikmat, sebagaimana juga nikmatku bertambah? Nikmat itu setiap hari bertambah terus kan, Bunda? Sekarang apakah ibadah itu bertambah? Dulu handphone satu, sekarang handphone satu, tapi sudah update, Bunda. Iya kan? Dulu satu kendaraan, sekarang banyak. Terserahlah itu, entah apalah itu, entah motor dua, entah mobil satu, entah motor satu, gitu kan? Dulu anak satu, sekarang Oke, semuanya, Bunda. Sekarang pertanyaannya, nikmat terus bertambah, apakah ibadah bertambah? Jawab sendiri. Jelas ya? Oke, paham? Iya ya. Harusnya ketika melihat kuda, banyak pelajaran yang dapat saya aplikasikan, ini kan, Bunda. Tapi kalau orang melihat kuda itu tanpa ilmu, ya sudah, hanya untuk dibangga-banggakan saja. Aku punya kuda. Gitu ya. Oke. Makanya betapa banyak Allah perintahkan kepada kita, lihat, ya kan? Afala yanzuruna ilal ibili kai khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana kuda, bagaimana ibil, bagaimana unta diciptakan? Allah perintahkan kita untuk melihat unta bagaimana dia diciptakan. Sehingga apa? Ketika kita mulai menelusuri betapa istimewanya unta tersebut, itu menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga kuda. Demikian juga nanti lebah. Demikian juga nanti laba-laba. Banyak pelajaran, Bunda, dari binatang-binatang itu. Ketika Allah menyebut tentang Al-Ankabut, sarangnya itu begitu lemah, ya kan? Ada pelajaran, banyak hikmah di situ. Jelas? Oke, paham sampai sini? Nah, alhamdulillah. Lanjut. Takut putus, Bunda. Lanjut atau tidak? Oke.
Panjang kan? Kita cukupkan 2 ayat lagi. 2 ayat lagi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian wa innahu bihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia ala, atas, zalik, yang demikian itu. Apa yang demikian itu, Bunda? Bukan keingkarannya. Yang demikian itu perbuatannya itu ingkar kepada Allah sampai tidak berterima kasih kepada Allah, sampai tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu maksudnya. Yang demikian itu atas keingkarannya. La syahid, benar menyaksikan. Oke, siapa dia di sini? Ada 2 pendapat, Bunda. Dan sesungguhnya dia, maksudnya pendapat pertama, dia di sini ditujukan kepada Allah. Oke. Pendapat kedua, dia di sini ditujukan kepada al-insan. Berarti kalau ditujukan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyaksikan atas keingkarannya. Paham ya? Sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan atas keingkarannya. Tidak berterima kasihnya itu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, itu Allah menyaksikan sendiri atas keingkarannya. Kalau yang kedua al-insan, manusia itu benar-benar menyaksikan keingkarannya. Apa maksudnya? Kalau saya sederhanakan, tahu dia itu bau, Bunda, diciumnya. Tahu ya? Itulah manusia itu. Tahu dia bau dicium. Apa maksudnya itu? Tahu dia keingkaran itu, dengan dia ingkar kepada Allah itu dosa, dan dosa itu menjadi sebab dia akan dihukum oleh Allah, dan atau dia masuk ke dalam neraka. Tahu dia, tapi masih dia lakukan. Nah, paham ya? Jelas? Ini nama penyakitnya. Apa itu penyakitnya? 1, kufur nikmat, ya, yang di atas tadi kufur nikmat. Yang kedua, sadar akan kekufurannya. Paham ya? Kan manusia itu tahu sebenarnya itu dosa, masih dia lakukan, Bunda. Tahu, ini nampaknya kalau minum ini Allah hukumlah saya, tapi masih dia minum. Nah, ya kan? Tanda tangan ini nampaknya dosa lah, tapi tetap dia lakukan. Dia saksikan sebenarnya. Itu maksudnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini nama penyakitnya. Penyakitnya apa? Kufur nikmat, sadar akan kekufurannya. Sekarang apa yang menjadi sebab timbulnya penyakit ini? Kufur nikmat, sadar akan kekufurannya. Oke. Apa Bunda? Ayat setelahnya lihat. Yang menjadi sebab penyakit ini nama penyakit, Bunda. Oke, ayat 5 dan 6 itu nama penyakit. Yang menjadi sebab penyakit itu muncul apa? Ayat ini. Lihat ayat ini. Ayat setelahnya lihat. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, li hubbi, cintanya
kepada khair, harta, la syadid, benar-benar berlebihan atau kuat. Nah, ini yang menjadi sebab munculnya penyakit itu, Bunda. Pahami ya? Oh, kenapa dia kufur nikmat? Kenapa dia padahal dia sadar akan kekufurannya, dia sadar dengan kufur nikmat itu tidak berterima kasih kepada Allah, lalai dalam beribadah, dia tahu itu dosa, tapi masih tetap dia lakukan. Maka jawabnya ini. Apa itu? Karena cintanya kepada harta benar-benar kuat. Nah, atau dengan kata lain, munculnya penyakit ini tamak atau rakus dengan dunia. Betul atau tidak, Bunda? Gara-gara uang lupa sholat. Kan banyak tuh. Gara-gara uang lupa sholat. Gara-gara uang lupa tilawah. Gara-gara uang lupa menghadiri majelis ilmu. Semuanya lah itu. Itu sebenarnya tanda terlampau berat cintanya kepada harta. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai harta. Paham ya? Yang dicela oleh Allah itu la syadid. Itu yang dicela oleh Allah. Benar-benar berlebihan. Paham, Bunda? Padahal tiap hari dia baca dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Dan akhirat bagimu itu lebih baik daripada dunia. Surah apa? Ad-Duha. Kemudian apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa maknanya itu, Bunda? Mereka mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa buktinya? Coba kita perbandingkan, Bunda. Nabi mengatakan, andai seluruh nikmat yang ada di dunia ini itu dikumpulkan dengan kebahagiaan akhirat, itu tak ada bandingan dengan sebelah sayapnya nyamuk. Dikumpulkan, Bunda, seluruh nikmat yang ada di dunia ini kita terima dengan kebahagiaan akhirat, bandingannya apa? Sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk itulah yang diperebutkan oleh manusia. Sudahlah nyamuk, sebelah sayap pula lagi. Nah, itu satu. Kalau kita lihat apa lagi perbandingannya? Senikmat-nikmatnya dunia ini pasti mengeluarkan kotoran, ya atau tidak? Iya kan? Pasti Bunda mengeluarkan kotoran. Tapi nikmat akhirat mengeluarkan kotoran nggak? Tidak kan? Secantik-cantiknya perempuan itu pasti dia buang angin, Bunda. Jelas ya, Bunda. Itu menunjukkan apa? Oh, ternyata itulah perbandingan antara perempuan di dunia dengan perempuan di surga. Semahal apapun dia mengurus badannya, tetap pada ujungnya kalau dia berkeringat keluar bau badannya. Tapi tidak dengan di surga. Oh, banyak kali perbandingannya, Bunda. Jelas. Nah, oke. Kenapa Allah menyebut khair? Harta. Khair itu yang kita tahu apa? Kebaikan kan? Al-khair, khairun. Khairun itu artinya kebaikan. Tapi kenapa dimaknai dengan harta? Ayo, Bunda. Kenapa nggak Allah sebut wa innahu lihubbil mal, ya kan? Kan lebih bagus kan? Kalau nafsu kita ikut lihubbil al-mal, tapi Allah sebut khair. Oh, begini, Bunda. Banyak manusia itu menganggap bahwasanya harta itu tolak ukur kebaikan. Paham ya?
Banyak manusia menganggap harta itu tolak ukur kebaikan. Itu kenapa disebut khair. Banyak manusia menganggap harta itu tolak ukur kebaikan. Tolak ukur kebaikan. Apalagi kemuliaan. Apalagi kehinaan. Iya kan? Nah, kita lihat apa? Kalau lihat orang miskin dipandang sebelah mata. Jelas ya? Kalau lihat sudah banyak asetnya, banyak perusahaannya, wow, sampai dikawal sama polisi udah. Nah, jelas ya? Sampai menutupi jalan. Betapa banyak dosanya pemimpin itu ya. Padahal Nabi mengatakan agar meluaskan jalan. Tapi ada orang yang mempersempit jalan. Malah buat pesta dia di jalan. Oh, banyak dosanya itu. Betapa banyak orang yang zolim tuh, menguntuk tuh bunda. Kau pikir nih jalan emakmu. Padahal yang bayar pajak semuanya bunda. Nah, jelas. Nabi memerintahkan kita agar buang duri dari jalan. Kita buang duri ke jalan. Nah, banyak dosanya kan. Nah, buang duri di jalan saja. Kalau Nabi memerintahkan kan buang duri dari jalan. Berarti apa? Nabi melarang kita Nabi melarang kita buang duri ke jalan. Apalagi buang sampah, apalagi menutup jalan. Kalau bunda buat pesta jangan di jalan. Kalau nggak ada uang sewa gedung, ya udah syukuran saja di rumah. Ya jelas ya. Kecuali itu jalan-jalan komplek, paham ya? Nah, tapi dengan persetujuan masyarakat. Nah, tapi kalau jalan umum nggak bisa bunda. Harus ridho, harus yakin ridho itu semuanya. Nah, gara-gara kamu akhirnya pusing aku. Harusnya 10 menit aku sampai, ini jadi 20 menit. Pusing nih, mutuk dia bunda. Nah, dongkol dalam hatinya. Baik. Oke, ini nama penyakitnya. Ini yang menjadi sebab. Ya, kenapa penyakit itu muncul. Oke, yang kata Nabi juga disebut dengan al-wahnu, wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia tapi takut mati. Nah, itu namanya penyakit wahan tuh bunda. Kalau ada orang yang takut mati, berarti itu cinta dengan dunia. Saya pernah ngetes seseorang bunda. Bunda, saya tanya begini. Bunda, kalau bunda hari ini mati, lantas ada jaminan masuk surga, berani nggak hari ini meninggalkan dunia? Nah, enggak Ustadz. Dia jawab, enggak. Oh, berat kali lah cintanya dengan harta itu. Berat kali cintanya dengan dunia bunda. Saya pingin Ustadz agak lama lah, 10 tahun lagi mati, tapi masuk surga. Kalau pertanyaan itu dilemparkan kepada mati hari ini langsung masuk surga, atau nanti 10 tahun lagi mati masuk surga. Nah, itu dan berat kali meninggalkan dunia udah. Iya kan, berat meninggalkan dunia gitu kan. Harusnya kalau kita tahu bahwasanya akhirat itu kan kampung halaman. Pulang kampung bunda. Itu apa kita tunda-tunda kalau kita bisa sekarang kan? Iya kan? Iya kan udah. Oh, untuk melihat sebenarnya saya ini cinta dunia atau tidak, maka lihat itu dijamin masuk surga hari ini dengan 10 tahun lagi, tapi hari ini dia nggak mau meninggalkan dunia. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih parah lagi memberikan perumpamaan. Sebenarnya aku ini cinta dunia atau tidak? Bagaimana wahai Ali bin Abi Thalib? Ketika sahabat-sahabatnya bertanya, apa yang dijawab oleh Ali bin Abi Thalib? Untuk mengetahui dirimu cinta dunia atau tidak, lihat. Jika kamu lebih senang menerima daripada memberi, kamu ahli dunia. Jika kamu lebih senang
menerima daripada memberi, kamu ahli dunia. Tapi kalau kamu lebih senang memberi daripada menerima, kamu ahli akhirat. Oh. Ngasih uang 100 juta dengan terima uang 100 juta, mana lebih senang, Bunda? Ngasih uang 100 juta dengan nerima uang 100 juta, mana lebih senang? Jelas ya. Padahal dia sadar ketika dia mati itu semua tidak dia bawa. Baik. Alhamdulillah. Kita cukup sampai ayat itu ya, Bunda. Ayat ke 4. Baik. Ada juga lagi, mohon maaf ada yang tertinggal. Kenapa juga harta itu disebut dengan khair? Di samping tadi banyak manusia menganggap bahwasanya harta itu menjadi tolak ukur kebaikan. Di antara hikmah yang lainnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa harta itu mesti diperoleh dan dibelanjakan dengan cara yang baik. Nah, itu yang kedua. Kenapa Allah menyebut harta itu dengan khair? Baik. Ada yang ingin tanyakan? Kalau kita lihat, Bunda, alur ceritanya begini nih. Surah Al-Adiyat ini. Allah menyebut sesuatu yang paling dicintai oleh bangsa Arab pada masa itu, yaitu kuda. Ya kan? Seakan-akan seperti ketika ada seseorang menyebutkan sesuatu yang begitu kita senangi di dunia ini, apa itu? Salah satu contohnya apa? Bisa mungkin kendaraan, bisa mungkin rumah, dan lain sebagainya kan. Pada saat itu umumnya bangsa Arab itu sangat membanggakan kuda yang mereka miliki. Maka Allah undang perhatian mereka itu dengan menyebut kuda. Sudah terundang perhatian mereka, baru Allah sampaikan innal insana rabbihi lakanun. Oh, ini menjadi hikmah juga. Tatkala kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada seseorang, sebut dulu apa yang paling dia sukai. Bapaknya anak, ketika kita ingin memberikan nasihat kepada anak, kita tahu anak itu ternyata suka main-mainan, Bunda. Udah, ada mainan-mainan ini, setelah itu baru sampaikan pesan pentingnya apa. Nah, jelas ya. Itu tujuannya apa? Supaya mau dia mendengarkan dulu, Bunda. Kalau dari awal dia tidak mau mendengarkan, nasihat itu nggak akan masuk. Nah, jelas ya. Umpamanya ada perempuan yang suka dengan camping, Bunda. Kita sebut Gunung Sibaya. Nah, gitu kan. Yang gunung di Sumbar apa, Bunda? Nah, Gunung Singgalang. Oh, ini hobi saya nih kalau ada disebut gunung nih. Nah, begitu disebutkan gunung langsung tuh. Nah, perhatiannya teralihkan, Bunda. Berpaling menuju kita. Begitu dia sebutkan gunung baru sampaikan. Nah, jelas ya. Nah, itulah salah satu teknik Allah bagaimana agar orang-orang kafir Quraisy itu mau mendengarkan Al-Qur'an. Jelas. Begitu juga orang-orang yang paham dengan bahasa Arab, ketika dia membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, itu membuat dia semakin bertanya-tanya, apa yang ingin Allah sampaikan ya? Apa yang ingin Allah sampaikan? Wal adiyati dhabha, demi yang berlari kencang dan terengah-engah. Apa yang berlari kencang dan terengah-engah ini? Fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Setelah kita paham, oh ternyata ini pesannya. Baik. Alhamdulillah. Intisarinya pertemuan selanjutnya saja, Bunda. Nah, ada yang ingin tanyakan? Jadi kita sepakat pekan depan kita libur, masuk itu tanggal
Minggu depan tanggal 20 Bunda. 27 ya. Ada yang ingin tanyakan? Ini Ustaz yang kirim kurban itu Ustaz. Iya. Yang kedua kan bila ingin berkurban untuk orang yang sudah wafat tanpa mengikut sertakan dirinya, maka hal seperti ini hendaknya ditinggalkan. Itu maksudnya apa Ustaz? Nomor 2. Bila ia berkurban untuk orang yang sudah wafat tanpa mengikut sertakan dirinya, maka hal seperti ini hendaknya ditinggalkan. Karena hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Maksudnya begini Bunda. Kita mulai dari yang pertama dulu, biar paham. Bila ia berkurban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya yang sudah wafat, maka keadaan seperti ini dibolehkan. Berarti dia berkurban untuk dirinya dan dia niatkan juga untuk keluarganya. Dengan hewan yang sama Bunda. Hewan yang sama. Tapi kalau dia berkurban tidak dia niatkan untuk dirinya tapi untuk keluarganya, hal ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Berarti begini, berarti konsisten, kalau ingin berkurban atas nama orang tua, terlebih dahulu kurbankan atas nama diri sendiri. Paham ya Bunda? Kan di atas sudah saya sebutkan, bisa berserikat dalam hal pahala, tapi orang tersebut belum dikatakan berkurban. Begini, kapan seseorang itu dikatakan berkurban seutuhnya? Apabila dia berkurban dengan 1 ekor kambing. Kan begitu? Atau 7 orang untuk 1 ekor sapi. 1 kambing itu bisa nggak dikatakan seseorang itu sudah berkurban? Umpamanya Bu Bita, saya berkurban atas nama, saya berkurban sebagaimana Rasulullah itu selalu berkurban atas nama dirinya dan umatnya. Ya kan begitu Bunda. Tapi kalau Bu Bita itu saya berkurban atas nama Ustadz Edi. Bunda tidak berkurban, itu tidak boleh. Nah, jelas ya. Tapi kalau Bu Bita berkurban atas nama diri saya dan Ustadz Edi, maka saya mendapatkan bagian pahala itu. Jelas. Tapi apakah saya dikatakan berkurban? Belum. Kapan saya dikatakan berkurban? Apabila Bu Bita itu menambah 1 ekor lagi untuk dia niatkan kepada seseorang. Paham? Seseorang itu boleh yang wafat itu boleh. Boleh Bunda. Walaupun ada yang mengatakan termasuk sedekah. Terlepas dari itu, yang penting itu kebaikan. Nggak usah tanyakan apakah dinilai pahala kurban atau pahala sedekah. Apapun itu, kalau kita sudah berkurban untuk nama orang tua kita, pasti itu adalah kebaikan. Jelas ya? Itu ikhtilaf Bunda. Yang dilakukan saya berkurban atas nama orang tua, terus nama orang tuanya jadi disebut. Nama orang tuanya Bunda. Pertanyaannya apakah dia berkurban? Kalau dia tidak berkurban itu tidak boleh. Dasarnya dia hewan. Dia kan bayar kurbannya tuh. Umpamanya kan sekarang 3 juta. 3 juta untuk 1 ekor sapi kan? 3 juta gitu. Oke. Dia niatkan untuk orang tuanya. Sekarang pertanyaan apakah saat itu dia berkurban? Kalau dia tidak berkurban, berarti itu tidak boleh. Itu dianggap kurban. Nah, makanya harus mengikut sertakan dirinya. Saya berkurban, niatkan dalam di hati kita, saya berkurban atas diri saya dan orang tua. Niatnya saja atau uangnya juga dua kan? Niatnya Bunda. Ada itu kan sudah kita sebutkan di awal ya. Lihat Bunda. Berbagi dalam hal pahala, berbagi dalam hal kepemilikan, itu kan berbeda. Paham ya?
Orang yang memiliki hewan kurban adalah satu orang, misalnya kurban kambing, kemudian berbagi dalam kambing ini keluarganya dan orang-orang lain, maka berbagi dalam hal pahala. Hal ini boleh, sekalipun yang berserikat banyak. Oke, karena keutamaan Allah sangat luas, sebagaimana Nabi berkurban, lantas ia niatkan untuk dirinya, keluarga, dan umatnya. Kalau berbagi dalam hal kepemilikan, untuk hewan kurban, onta dan sapi, maka sah berbagi untuk 7 orang. Namun tidak sah berbagi dalam hewan kambing. Berbagi dalam hal kepemilikan adalah 2 hal yang berbeda. Berbagi dalam hal pahala maksudnya meniatkan pahala kurban untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Namun orang yang ia niatkan itu belum dikatakan telah berkurban. Paham ya? Paham ya Bunda? Dia berkurban dengan 1 ekor kambing atau sapi yang tergantung lah, ada 2.700.000, ada 29, ya kan? Kalau dia ingin begini saja, kalau dia ingin full kurban itu atas nama orang lain, maka harus dikali 2. Tapi kalau hanya ingin berbagi pahala, 1 saja. Karena 1 itu hanya hanya dalam hal berbagi pahala saja, tapi tidak dianggap berbagi dalam kepemilikan. Paham? Jadi sebagiannya cuma 1 jadi kurban, tapi dia mau berbagi pahala untuk orang tuanya, niatnya harus dipasang 2. Berarti Iya. saya berkurban, terus saya niatkan juga untuk orang tua. Oke. Jadi pasang niatnya 2. Pasang niatnya 2, seperti itu. Ya, tapi kalau ingin full, berkurbanlah atas nama orang tua. Tapi dengan syarat kita harus berkurban 2. Nah, banyak orang menganggap, tapi harus menjadi catatan Bunda begini. Cuman kaedahnya begini, ingat. 1 kambing itu siarnya sudah, makanya saya sebutkan di awal, lihat di atas itu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya, 1 ekor kambing untuk 1 orang dan tidak boleh dibagi lebih dari 1 orang. Namun apabila seseorang dalam keluarganya menyembelih 1 kambing, maka siarnya merata untuk 1 keluarga, sehingga hukum kurban bagi keluarga itu menjadi sunnah kifayah. Begini, kalau umpamanya di antara keluarga itu ada 1 orang saja yang sudah berkurban, maka yang lain itu sunnah kifayah. Paham ya Bunda? Yang sunnah kifayah itu yang apabila dia tinggalkan, maka yang seluruhnya itu tidak mendapatkan kemakruhan. Kan ada wajib kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau wajib kifayah, ketika dia tinggalkan, seluruhnya meninggalkan itu, maka seluruhnya berdosa. Kalau sunnah kifayah, kalau dia tinggalkan, maka seluruhnya orang tersebut dihukumi telah melakukan kemakruhan. Paham ya? Oke. Ketika suami sudah berkurban, kan ini kan terjadi ikhtilaf nih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kita ambil pendapat yang mayoritas, yakni sunnah muakkad. Kurban itu sunnah muakkad. Walaupun ada yang mengatakan wajib, tapi bagi yang mampu. Artinya, yang mampu, yang tidak mampu, menurut mayoritas ulama, hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Oke. Sehingga yang lain itu menjadi sunnah kifayah Bunda. Ketika suami berkurban, itu kebaikannya untuk keluarganya. Oke? Paham ya? Nah, sehingga bolehlah seorang istri berkurban atas nama orang tuanya. Paham ya? Karena di dirinya sudah bagian dari kurban suami. Nah, jelas. Nah, itu maksudnya Bunda. Bisa kalau kurban kita kan untuk yang orang tua sudah wafat, sebaiknya jangan setiap tahun jangan. Sebenarnya itu lebih kepada takut menjadi kewajiban Bunda. Itu salah satunya mengapa saya ketika siap ngaji, mohon maaf, kenapa kadang saya mengakhiri dengan shadaqallahul azim, kadang tidak, supaya tidak dianggap itu wajib. Nanti menjadi kewajiban itu seolah-olah umat akan menganggap
itu datang dari Rasulullah. Tapi terlepas dari ikhtilaf itu Bunda, mudah saja sebenarnya. Kalau Bunda sudah melakukan kebaikan, itu otomatis langsung sampai kepada orang tua. Bunda, Kita nggak niat. walaupun Bunda nggak niatkan. Jelas. Karena kan kita tahu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam telah mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Doa. Anak soleh. Oke. Sudah. Yang kedua apa? Ilmu bermanfaat. Yang ketiga, sedekah. Berarti keluar dari yang 3 ini, dia tidak mendapatkan amalan setelah mati. Paham? Bu Vita meninggal dunia besok pagi jam 3 subuh. Nah, contoh Bunda. Koma Ustaz. Sudah. Ya kan? Oke. Kemudian saya datang ke rumah Bu Vita takziah. Setelah itu saya baca Quran, baca Yasinan di rumah Bu Vita. Apakah setiap huruf yang saya baca itu dapat pahalanya ke Bu Vita? Enggak, anaknya. Pak, Tuan, itu pertanyaan saya. Lihat dulu, jika ternyata Bu Vita selama hidup pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya, maka sepanjang saya baca surah Yasin itu, contoh Bu Vita ngajarkan saya baca huruf alif, bata, selama saya baca huruf alif itu, maka sampailah kepada Bu Vita melalui yang mana? Oke. Berarti hubungan anak tidak. Karena Bu Vita bukanlah ibu kandung saya. Oke. Jelas ya? Nah, itu. Adakah kebaikan ketika takziah itu? Ada. Dari mana? Dari doa. Doa kaum muslimin itu, doa orang-orang yang soleh itu sampai. Tapi jangan sampai Bunda, setiap huruf-huruf yang dibaca di dalam saat takziah itu sampai pahalanya ke mayit. Tidak. Karena kan ini Bunda. Yang 3 ya. Nah, oke. Sekarang tidak ada hubungan antara ilmu yang bermanfaat. Oke. Bisa melalui sedekah jariah. Berarti ketika dia mati, amal ini akan terus mengalir. Paham ya? Sepanjang sedekah jariah itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Jelas ya? Kalau tidak ada hubungan ini, berarti dengan anak soleh. Mudahnya begini, setiap apa saja yang dilakukan anak tersebut, otomatis kebaikannya sampai kepada orang tua tanpa harus dia niatkan. Paham ya? Nah, itu gampangnya Bunda. Makanya saudara-saudara kita yang di sebelah, yang disebut kaum salaf, ya kan? Itu tak perlu niatkan Bunda. Ya sudah, apapun sih kita baikkan, mau baca Quran, mau kurban, apapun sepanjang kita melakukan kebaikan itu sampai kepada orang tua kita. Oke. Jelas. Tapi ada yang ruginya di mana? Ketika si anak di masa kecilnya dia pintar baca surah Al-Fatihah, tapi yang ngajarkan bukan anaknya, bukan emaknya, tapi orang lain, maka ilmu bermanfaatnya akan sampai kepada orang lain. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu awali dengan Bunda yang mengajarkan. Masa dikasih ilmu yang bermanfaat kepada orang lain? Guru itu cukup memperbaiki saja, mempoles. Yang dasar itu orang tua yang mengajarkan. Masa Al-Fatihah diajarkan sama orang lain? Nah, berarti sepanjang dia sholat membaca Al-Fatihah atau dalam keadaan apapun itu, maka kebaikan itu akan sampai kepada gurunya.
Jadi guru ngaji banyak amalnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Masih ada, Boleh. masih agak confused dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau yang azir tadi kan, seandainya ibu dan contohnya tadi kan nggak mengajar langsung Ustaz. Iya. Terus pada suruh yasin, menggunakan hubungan kekerabatan yang lainnya, Iya. itu kan nggak sampai. Iya. Jadi yang entah saya yang juga paham ya, yang tentang dalil yang dikiaskan Rasulullah melancarkan berkah kurma itu katanya syafaat berkah kurma saja sampai, apakah lagi baca Al-Fatihah orang yang Nah, itu ada yang memahami itu maksusun, dikhususkan kepada Rasulullah Bunda, tidak kepada orang lain. Kalau sebenarnya amalan kita ini sampai, analoginya begini, kalau sebenarnya semua amalan kita ini sampai, maka tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam neraka. Paham ya Bunda? Oh, kalau begitu masuk surga lah Abu Lahab. Iya, masuk surga lah Abu Lahab. Masuk surga lah anaknya Nabi Nuh alaihis salam. Jelas Bunda? Saya baca Quran. Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kalau kamu mati, kalau ingin kamu amalmu terus berlanjut, maka kejarlah 3 ini semasa hidup di dunia. Paham ya Bunda? Nah, kejar yang 3 ini apa itu? Didik anak menjadi anak yang soleh. Ilmu itu hanya jangan sebatas di dirimu saja, sampaikan kepada orang lain. Apabila dengan nasihatmu seseorang hijrah, selama hijrahnya itu kamu akan mendapatkan kebaikan. Apabila dengan nasihatmu pernah memerintahkan seseorang menutup auratnya, selama dia menutup aurat itu dia akan mendapatkan kebaikan. Apabila kamu memerintahkan kepada dia, menganjurkan orang lain untuk bersedekah, dengan itu dia terus bersedekah sepanjang hidupnya, maka sedekah itu akan sampai kepada orang lain, akan sampai kepada dirimu. Atau perbanyaklah amal jariah semasa hidup, sedekah jariah. Nah itu gampangnya seperti itu Bunda. Ini ikhtilaf. Tapi kalau saya ditanya, saya mengatakan hakul yakin, amalan kita tidak akan sampai kepada orang lain kecuali dengan 3 perkara ini. Nah, kalau saya ditanya, nah itu Bunda, paham ya? Dan ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah maupun di Al-Irsyad yang di Salafi Bunda. Mereka tidak meyakini bahwasanya amalan sampai kepada orang lain. Makanya tidak ada yang namanya takziah dan lain sebagainya. Jelas ya? 3 hari, 40 hari dan sebagainya. Tapi bolehkah kita mengikuti takziah? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Di situ ada pahala silaturahim, ya kan? Kemudian kebaikan mendoakan orang lain, termasuk juga kesempatan bagi keluarga untuk bersedekah atas nama orang tua. Tapi jangan dipahami setiap baca Yasin itu dapat pahala kepada si mayit. Setiap 1 huruf maka dapat 10, gitu kan? 10 dapat saya, 10 dapat si mayit. Kalau kayak gitu semuanya masuk surga dong, Bunda. Hah? Apa? Kalau Ustaz keyakinan Ustaz niatkan bersemangat sampai kembalian 3 itu. Enggak sampai Bunda. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh. Yang sampai itu apa? Doa kita Bunda. Makanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum, itu sampai. Kita mendoakan orang bahkan kita dianjurkan salah satu syarat doa itu diijabah, dia berdoa tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk mendoakan diri kita dan doa orang lain. Itu salah satu doa itu diijabah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, bisa nggak saya dapat pahala kurban? Nah, bisa. Bagaimana? Benar. Bagaimana Bunda? Ini keluar dari ikhtilaf tadi ya. Oh, saya dulu pernah memerintahkan si fulan itu supaya berkurban. Kurban itu wajib. Itu diamalkannya. Nah, paham ya Bunda? Setiap Idul Adha dia berkurban. Ingatlah aku nasihat Ustadz Edi bahwasanya kurban itu sunnah muakkad dan hampir mendekati wajib. Terus dia berkurban. Sebenarnya tanpa dia niatkan, saya dapat pahala. Dari mana? Ilmu yang bermanfaat. Jelas. Nah, kadang Bunda kita menasihati seseorang itu yang kita kejar. Share, publikasi dan lain sebagainya. Oh, dengan lihat-lihat postingan, iya kan? Postingan gitu atau apapun itu, kata-kata nasihat pendek gitu kan. Itu kadang banyak yang menyentuh hati seseorang. Umpamanya, dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Sadar dia pun. dari nasihat itu pendek, sadar dia. Nah, jelas ya. Dan nggak harus melalui lisan, melalui apa namanya, melalui Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, jelas. Perbanyaklah menyampaikan ilmu kepada orang. Karena mengolah katanya nggak bisa. Nah, Karena pengen menyampaikan ulang kan ya, misalnya ngaji gitu tapi susah kan kata-kata. sebenarnya begini Bunda, kita diberi kewajiban, kita akan memberikan nasihat ya. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Cuman agama memerintahkan kita sampaikanlah nasihat-nasihat itu sesuai dengan nalar mereka. Paham ya? Nah, artinya apa? Ya sampaikan sesuai nalar mereka. Kemampuan otak mereka menangkap nasihat itu. Jadi itu jangan diperuntukkan pada kitanya. Maksudnya begini, harus pakai bahasa seperti ini, harus tersusun bahasanya, nggak perlu Bunda. Kita lihat objek lawan bicara kita. Jika ternyata orang itu bukan orang berpendidikan, ya sampaikanlah nasihat itu dengan sederhana. Jangan pakai bahasa yang kurang dipahami, idealis lah, konsisten, apalagi misi. Jadi misi secara proporsional, itu nggak masuk Bunda. Jelas. Sampaikan saja. Wajib menutup aurat. Dah. Yang penting tidak bertentangan Bunda. Nabi tidak mewajibkan kita harus menyampaikan dalil Al-Quran ayat sekian, hadisnya sekian, tidak. Yang penting yang kita sampaikan itu kandungannya ada di dalam Al-Quran. Kandungannya secara besar itu saja. Janganlah buat dosa. Nah, tak suka Tuhan. Udah. Nah, jelas ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan ini tak baiklah untuk masa depanmu. Gitu saja. Itu lebih. Nah, jadi jangan sampaikan kepada anak itu. Di dalam hadis ini sahih. Nah, ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, ya kan, sebagian yang lain mengatakan, dan derajat hadisnya ini. Nggak perlu seperti itu Bunda. Jelas ya. Sampaikan saja dengan nalar mereka. Kata Nabi, jangan sampai dengan nasihatmu membuat agama ini difitnah. Paham ya? Betapa banyak orang niatnya baik, tapi karena penyampaiannya membuat agama ini terfitnah. Jelas ya? Nah, niatnya baik, tapi cara penyampaiannya itu salah, ya kan? Sehingga orang menganggap, oh, masa seperti itu Islam? Nah, ya kan? Akhirnya apa? Mereka mengatakan ajaran Islam itu seperti itu. Padahal omongannya yang salah. Baik. Jangan sepelekan itu Bunda. Jadi kalau umpamanya ada orang menyebarkan kebaikan melalui handphone, sebarkan itu ke orang lain. Share. Kadang kan orang menyepelekan itu kan.
Nah, jadi umpamanya keutamaan 10 Dzulhijjah, ya kan? Itu kan disampaikan ini. Nah, setelah itu teruskan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi yang paling asas, apa itu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ngajarin anak sholat, Masya Allah. Ngajarin anak sholat, sepanjang dia sholat, kita akan mendapatkan kebaikan. Ini sholat yang ngajarkan guru, harusnya orang tuanya lah yang ngajarkan sholat kan. Ajarkan orang tuanya masuk, Masuk, orang tuanya nggak sabar. Orang tua itu kalau ngajarin anaknya, yang ada di prinsipnya bagaimana anak ini cepat pintar. Santai aja. Kalau saya ke anak santai, Bunda. Saya ajarkan siap maghrib baca alif, bata, sa, udah itu nggak ke situ lagi. Akhirnya dia nunjuk-nunjuk binatang gitu kan. Ini apa, Buya? Dia kan manggil Buya. Ini buaya. Udah nih, udah selesai. Besok lagi, Bunda. Satu huruf jadilah gitu kan. Jangan dipaksakan. Ada dia. Kadang kita ngajarin ini huruf apa? Jangan nunjuk-nunjuk itulah, Buya. Ini apa? Oh, ini kelinci. Tutuplah. Selesai, tutup. Benar. Nah, kalau sudah di awal sudah ada kesan dia itu merasa bosan, kedepannya kalau kita nyampaikan itu udah nggak masuk. Kita lah kalau dongkol sama orang, dia nasihati gimana, Bunda? Nah, malah keluar, kau aja nggak kayak gitu. Nah, iya kan? Suami nasihatin istri bagaimana, Bunda? Duluanlah perbaiki, baru saya berubah. Karena udah sempat dongkol, dia nggak objektif lagi, Bunda, mendengarkan nasihat itu. Harusnya sepanjang nasihat itu baik, ya terimalah. Kenapa harus lihat-lihat orang? Kalau kita melihat diri seseorang, nggak akan pernah kita terima nasihat orang. Karena setiap manusia itu pasti memiliki aib. Makanya salah satu seperti kebiasaan Imam An-Nawawi itu selalu berdoa, ya Allah, jangan pernah engkau bukakan aib guruku di depanku. Itu salah satu doanya Imam Nawawi. Karena kalau sudah nampak aib gurunya, jadi itu mulai berkurang, Bunda. Susah memberikan nasihat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.